Bersinar. Anak dara memasak kue talam, kue dihidang satu persatu. Izinkan saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tanjak Songket. Tanya-tanya bijak soal nanganin target. Nah, kali ini targetnya ialah generasi yang produktif. Sesuai dengan tema talkshow kita hari ini ialah hidup produktif tanpa zat adiktif. Saya Patricilianti Legis. Di depan saya sudah hadir Kepala BNN Periau, Bapak Brigjen Pol Kris Renhat Pusuk, SIK, MHan MH. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Dan yang nggak kalah seru, ada YouTuber kebanggaan Provinsi Riau. Aduh. Siapa lagi kalau bukan Vicky Naki. Selamat datang Vicky. Terima kasih Bapak, thank you. Gimana kabarnya Vicky? Alhamdulillah luar biasa, fantastic. Wih, fantastik. Alhamdulillah ya, semoga Sobat Bersinar yang menyaksikan juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Sobat Bersinar, kita tahu nih seorang Vicky Naki gitu kan, merupakan pemuda yang kreatif, inovatif, kemudian bertalenta gitu kan, bisa 4 bahasa dan populer bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Nah, boleh dong diceritain Vicky gimana sih perjalanan awal karir biar Bapak Kepala juga bisa dengar dan Sobat Bersinar yang menyaksikan juga dengar dari awal sampai ke titik sukses sekarang ini. Silahkan Vicky. Jadi dulu kalau kita ngomong ini ya bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris itu benar-benar serius itu tahun 2018 sebenarnya. 2018. Jadi dulu juga sebelum itu pas SMA juga nggak jago-jago banget bahasa Inggrisnya, biasa aja gitu. Nah 2018 tamat sekolah itu gap year. Gap year itu sebenarnya bukan karena mau ngelakuin sesuatu, karena malas Pak. Sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Ya memang malas untuk belajar yang nggak disukai gitu. Jadi kalau di sekolah tuh kan ya kita mau nggak mau harus belajar yang hal-hal yang kita nggak suka juga harus belajar. Akademik banget gitu ya. Akademik gitu kan, akademik banget ya cuma harus dipelajarin gitu. Ya udahlah di rumah dulu deh. Di rumah baru tuh nonton video-video apapun semuanya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah cuman gitu. Mungkin plusnya adalah kalau misalnya udah suka dengan sesuatu itu komit banget, totalitas banget gitu. Jadi belajarnya itu ya tiap hari belajar gitu kan bahasa Inggris. Dari segi logatnya dipelajarin juga ya Mbak. Ya bahasa dipelajarin juga, vocabulary-nya dibanyakin juga gitu kan. Jadi kayak tiap hari gitu. Nah, sampai akhirnya 2020 itu bahasa Inggrisnya udah lumayan. Kalau lumayan bagus, ketemulah dengan aplikasi yang namanya Ome TV. Bapak tahu Ome TV nggak ya? Pernah lihat. Pernah lihat ya? Tahu sedikit. Oh, jangan-jangan Bapak ini pernah main, guys. Kayaknya sudah mulai tertarik deh Bapak dengan Ome TV ya. Vicky malah udah mulai cari tahu. Oh, seperti ini. Iya. Seperti itu. Iya, jadi kayak Ome TV itu kita bisa platform lah, kita bisa ngobrol sama orang-orang luar gitu kan. Ya udah. Dan dulu itu sebenarnya sampai sekarang sih sebenarnya introvert. Sebenarnya sampai sekarang juga. Jadi itu nggak suka tempat-tempat yang ramai. Nggak terlalu suka makanya alhamdulillahnya nggak pernah ke klub lah gitu. Karena itu ramai kan ya, ramai, berisik gitu, nggak suka lah. Jadi lebih seneng tuh yang hal-hal yang contoh kayak menggambar, ya belajar bahasa, yang relax lah gitu. Terus juga kalau dulu itu ada insecure-nya juga tapi. Jadi awal-awal ketika main Ome TV ya, itu bahkan nggak berani ada di depan kamera. Awal banget dulu tuh nggak percaya diri Pak. Nggak pede banget gitu kan, jadi kayak buat ngobrol sama orang luar tuh, aduh takut nih, kayak takut gitu kan. Cuman karena dipaksa terus, ya udah akhirnya bisa ngobrol lah. Yang tadinya juga agak ngobrolnya agak sedikit gagap, ya kan, agak sedikit terbata-bata. Terus akhirnya udah mulai lancar, udah mulai enak. Udah tuh kepikir setiap ngobrol pakai bahasa mereka gitu kan, karena mereka ngajarin. Jadi awal itu sebenarnya dulu belajar bahasa Romania. Iya, awalnya Romania ya. Awalnya Romania dulu. Jadi ketemu sama orang Romania, dia kasih coba, mau nggak aku ajarin bahasa Romania? Boleh.
kayak diajarin. Besoknya itu langsung, wah ini kayaknya kok Menarik juga. menarik gitu ya. Besoknya langsung belajar, Pak. Nah itu udah awal-awal COVID lah, ya kan? Karena waktu itu pas lagi kuliah juga, jadi awal-awal COVID dan kita itu belajar udah pakai online semua. Online. Itu yang sampai dosennya itu ngajar udah, mohon maaf, bapaknya nggak didengerin lagi gitu sebenarnya, karena udah nggak tertarik Kondusif. gitu. Dan juga kuliah ikut teman, Pak. Kuliah apa? Teknik informatika. Ya udah bareng. Sebenarnya nggak suka. Ngikut teman aja gitu kan. Udahlah, nemu bahasa itu udah dipelajarin terus. Wah seru banget nih gitu kan. Nah, ketika main Ome TV, kita ngobrol pakai bahasa mereka tuh kaget. Kok bisa bahasa kita? Ya kan? Shtiromona katanya gitu. Oh bisa bahasa Romania? Iya. Wow gitu kan. Ini kayaknya kalau dimasukin ke YouTube seru deh gitu. Ya kan? Ya udah deh, coba dah iseng-iseng gitu. Upload ke YouTube 1 video, udah upload ke YouTube 2 video. Itu video nggak pernah aku lihat, nggak pernah tak cek. Tiba-tiba ada temen yang bilang, Fik, kok tiba-tiba masuk TikTok ya video lu? Hah? Apa sih? Coba deh lihat. Bener. Pas balik ke YouTube, itu video keempat ternyata udah 50.000 yang nonton. Wow. Waduh, 50.000. Ini yang ngomong dengan bahasa Rumania dia? Iya, ngomong bahasa luar gitu. Dan juga gimana caranya ngobrol ke bule lah, biar mereka itu bisa tertarik dengan kita gitu kan. Udah tuh 50.000, wih banyak nih, ya kan. Udah upload terus, makin naik terus. Sampai waktu itu tuh 1 bulan udah dapat 1 juta subscribers. Wow. 1 bulan. Wow gitu, mulai viral banget. Udahlah. Dan karena komentar-komentar orang, gara-gara Bang Vicky nih jadi pengen belajar bahasa juga, pengen belajar bahasa Inggris, pengen belajar bahasa ini gitu. Jadinya, wah bagus nih kayaknya dampaknya ya, maksudnya impactnya positif lah buat anak-anak muda lah gitu kan. Karena mungkin anak-anak muda ini banyak yang mau belajar bahasa Inggris, cuman di Indonesia ini budayanya adalah kalau ada orang yang belajar bahasa Inggris, itu dijudge gitu. Sok Inggris banget lu ya, lu sok Inggris lu. Gitu. Gak usah pakai bahasa Inggris katanya kan. Iya. Itu bedanya, maksudnya di negara luar, contoh Jerman segala macam, itu anak-anak umur 12 tahun, 11 tahun bahasa Inggrisnya udah nice gitu. Padahal dari segi lidah ya, itu lidah Indonesia itu sangat-sangat fleksibel. Mungkin salah satu lidah yang fleksibel dibandingkan negara-negara lain. Karena apa? Mereka itu kan punya logat yang lumayan. Contoh misalnya Rusia, я не знаю, брат. Kalau mereka, kental ya. I don't know my friend, you don't tell me ya. Kayak bahasa Inggris kan kayak gitu ya kan ngomongnya. Kalau Indonesia itu nggak ada gitu sebenarnya. Jadinya sayang gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau belajar bahasa Inggris, apalagi anak-anak muda itu di-judge gitu. Sayang banget. Padahal kalau mereka bisa tuh enak gitu ngomongnya. Gitu loh. Jadi ya udah, gara-gara itu sampai sekarang di YouTube, TikTok, Instagram gitu kan. Udah selalu kasih inilah biar mereka itu ayo belajar bahasa dan jangan ngejudge teman lo gitu yang mau belajar ya kan. Akhirnya penghasilan dari YouTube. Iya. Penghasilan banyak. Hanya gara-gara kalau kita pikir-pikir hanya gara-gara belajar bahasa bisa itu ya. Gitu. Iya. Mungkin Sobat Bersinar dan Bapak Kepala juga mau tahu nih bahasa apa aja dan bolehlah sedikit dipraktekin. Bahasa ya Inggris of course ya kan. Inggris. Terus bahasa favorit aku Spanish, Spanyol es mi idioma favorita sih. Terus juga Rusia, and then Turki lah sedikit. Ya ada beberapa bahasa lain-lain yang ya bisa lah beberapa kalimat. Ya, kayak Korea gitu. Kayak Korea gitu kan. Si estamos ahora mismo sentando aquí hablando con Apa itu Alakama. artinya? Itu bahasa apa ya? bahasa Messi, Pak. Messi, Spanyol. Spanyol. Bolehlah dipraktekin. Misalkan terima kasih kalau bahasa. Terima kasih itu bahasa kalau bahasa Rusianya itu spasiba. Spasiba. Makasih banyak. Spasiba большое. Terima kasih banyak gitu kan. Spasiba, Pak. Spasiba. Siba. Spasiba. Thank you. Kemudian bahasa. Spasiba. Terus Oh gitu, bahasa logatnya. Karena mereka kan Rusia tuh agak keras ya. Oh. Kalau ibarat ini Indonesianya mungkin Medan lah mereka itu. Oh, iya. Medannya dunia Spasiba. itu Rusia itu. Medannya karena mereka keras gitu. Terus bahasa Spanyol tuh gracias. Gracias. Ya. Atau muchas gracias. Terima kasih banyak. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Terus Turki itu
teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkürler. Agak sulit kalau ini. Ya, Turki itu sulit karena apa? Penyusunan kalimatnya itu nggak seperti bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Contoh misalnya, kalau kita aku mau makan, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga kan, I want to eat. Cuman kalau bahasa Turki itu makan, aku mau. Ya, aku mau. yemek istiyorum, yemek istiyorum. Jadi kayak makan, aku mau, gitu. Atau pergi, aku mau. Jadi bukan aku mau pergi, tapi pergi aku mau. Jadi kayak agak ya kebalik-balik gitu. Jadi apa ini? Luar biasa ya. Ya, Belajar begitu bukan cuma penyebut kata-katanya, tapi kalau saya dengar tadi walaupun saya nggak ngerti ya, ada suara hidungnya, kan kedengaran nih. Bukan hanya masalah Kayak ada diafragma yang Iya, ditekan tapi gitu. kelihatan kan nggak ada yang suara dari sini, dari hidung. Itu berbilang itu gimana cara ngelatihnya itu? kebetulan memang itu apa ya? Kayak gitu memang paling seneng tuh logat Pak. Jadi seneng banget belajar aksen logat itu paling seneng. Jadi kayak Iya, aksen. ya udah. Kalau mereka ngomong tak praktekin gitu. Mereka ngomong praktekin. Oh oke. Sering praktek gitu ya. Iya. penting Dan itu praktek. belajarnya otodidak. Wow. Dan saya dengar tadi kan 2018 ya, selesai. Bahasa Inggris dari 2018. Kalau Rusia itu 2020 ya, 2021 apa ya? Ya. Ya artinya tidak memerlukan waktu yang lama, sudah bisa menguasai beberapa bahasa kan. Sebenarnya kan belajarnya otodidak, tidak sampai berangkat ke luar negeri kan. Iya. Dan dulu itu pernah coba private course bahasa Spanyol, malah nggak suka. Nggak suka gitu, sama orang Spanyol langsung. Iya. Jadi jadinya itu setiap harinya tuh hanya ngobrol aja gitu. Ini kayaknya Nggak tertarik. ya gitu. Udahlah. Lebih tertarik yang Ome tadi ya. Jadi Langsung bilang, ngobrol. Vicky ayo kita ada kelas hari ini. Oh sorry aku lagi sibuk gitu kan. Udah. Iya. Jadi lebih kayak ibarat Ome TV aja gitu. Mending main Ome TV kan nggak bayar kan, gratis. Cuma dia bayar euro lagi. Dan bisa ngobrol langsung sama bulenya. Bulenya ya kan? betul. Mungkin memang beda ya. Saya itu ikut kursus bahasa Inggris. Kalau nggak salah itu dari SMP, SMA sampai udah kemarin juga kursus bahasa Inggris juga nggak jadi loh. Orang udah kursus loh. Karena mungkin memang nggak suka kali Pak ya. Suka, makanya kan saya ikut kursus kan, karena tugas saya juga kemarin banyak berkaitan juga dengan harus bisa bahasa Inggris kan. Tapi dalam kantor saya itu saya termasuk orang yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Padahal beberapa kali juga ditugaskan seperti yang saya bilang tadi, beberapa kali juga ditugaskan ke luar negeri. Ke luar negeri betul Iya. ya. Tapi lucunya kalau sudah di luar, mau tidak mau kok jadi sendiri ya. Tuntutan. Iya, tapi begitu balik ke Indonesia, ngomong udah Balik lagi. nggak jelas juga. Ngomong bahasa Indonesia pun salah-salah. Jadi makanya kadang ada yang nanya tuh apa ya motivasi untuk belajar bahasa segala macam gitu. Tak bilangin dua udah. Motivasi terbesar itu satu kalau kita suka, ya kan. Contoh kita suka main game, pasti kita main tuh tiap hari kan. Jadi motivasi karena suka itu pasti kita bakal lakuin lah gitu. Yang kedua ya terpaksa. Nah, saya kena terpaksanya ya. Apa terpaksanya. Iya, kena Jadi makanya kalau kita misalnya ada di luar negeri gitu ya, itu 1000% jauh lebih cepat belajarnya daripada di Indonesia. Karena apa? Kita terpaksa. Paksa ya. Iya, udah itu motivasi terbesar lah dua ini. Terpaksa satu. Iya. Suka satu. Untuk hidup kan di luar negeri harus begitu. Dengan bahasa isyarat Iya, ya, harus ya, minta Pak? makan minimal minta makan harus bisa kan gitu. Keluar skill survivalnya Pak ya. Survival. Udah tuh langsung. Tiba-tiba masuk aja semua kalimat. I wanna eat. Iya. Atau nanti mungkin Bapak ikut Ome TV biar bisa ngobrol sama orang bulenya langsung Bisa juga kan. ya. Iya. Berarti di awal-awal masih di balik kamera gitu kan. Tadi introvert tuh. Masih Betul. masih ditutup kameranya. Oh, Dulu gitu. Jadi dulu tuh benar-benar nggak pede banget. Jadi Nggak hitam pede tapi ada banget. suara. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman SMA ya, atau teman-teman SMP yang ngelihat aku sekarang mungkin mereka kayak bisa ya. Padahal dulu tuh benar-benar insecure. Gitu. Ya, tapi ya bisa ya karena dipaksa terus kan. dan ada keinginan lah ya. Keinginan buat berubah, iya. keluar dari zona nyaman gitu kan. Ya. Gitu sih.
Nah, itu tadi perjalanan karir seorang Vicky Naki. Mungkin kita bahas tentang narkoba sedikit ya. Apa nih tanggapan Vicky Naki terkait peredaran narkoba di kalangan pemuda? Jadi gini, kemarin itu pas diajak sini malah nanya, memang anak muda banyak yang gunainnya? Oh jelas. Oh ya gitu, karena di lingkungan aku tuh nggak ada gitu. Ya kan, jadi kayak oh wow banyak ya ternyata. Jadi kayak mikir oke, ternyata benar-benar ini itu sangat-sangat ada hubungannya dan salah satu ini terbesar pemicu terbesar mungkin dari lingkungan juga ya. Iya. Bener Pak ya? Lingkungan. Gitu. Kayak tapi sayang sih, maksudnya anak-anak muda yang harusnya bisa ngelakuin hal-hal positif ya, malah larinya ke situ tuh sayang banget. Padahal potensi mereka sebenarnya mungkin banyak lah yang bisa dilakuin. Jadinya ya udah masa depannya udah hancur gitu kan. Kalau kiat-kiat Vicky terhadap penyalahgunaan gimana nih buat teman-teman sobat bersinar? Gimana sih biar terhindar dari peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba? Tapi sebelum itu pengen nanya deh. Kita bisa tahu nggak Pak? Maksudnya anak muda, yang khusus anak muda ya, itu yang di Pekanbaru khususnya itu banyak nggak sih? Ya untuk dari peta kami dari BNN sendiri untuk wilayah Riau ini khususnya anak muda kita termasuk daerah yang prioritas. What? Prioritas dalam arti Artinya rawan terhadap penyalahgunaan pengguna. Dan itu mungkin dipengaruhi karena daerah Riau ini termasuk salah satu pintu masuk barang-barang tersebut. Apakah lebih daripada kota-kota besar gitu kayak Surabaya, Jakarta? Kan pembandingnya kan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Ya. Ya. Tapi dengan jumlah penduduk yang ada di Riau ini termasuk ya salah satu yang tinggi. Berarti dari persentasi dari inilah ya, dari jumlah penduduk itu lumayan tinggi ya? Iya, lumayan tinggi. Anak muda? Anak muda. Anak muda. Iya, kalau misalkan pengalaman tuh di Pekanbaru ini Vicky banyak di warnet, dikasih abang-abangan tuh yang pernah direhab tuh di Batam, dikasih pil anjing, itu mungkin pil koplo kali ya Pak ya, kayak gitu, jadi asing banget nih di telinga nih semuanya. Makanya ini asing banget nih di telinga. Pil koplo. Ya, karena Vicky sendiri kan berada di lingkungan komunitas yang bersih, yang positif. Jadi mau nanya ke beliau ini susah untuk memberikan gambaran, memberikan pandangan masalah itu. Di warnet ya? Iya, lumayan sih banyak di warnet gitu. Makanya kalau misalkan dari Vicky, apa sih kiat-kiatnya untuk pemuda dan teman-teman nih Sobat Bersinar yang menyaksikan untuk gimana nggak sampai kita tidak mengerti jauh, tidak ngerti masalah narkoba. Ditanya pun Vicky nggak ngerti. Biar sama kayak Vicky gitu kan. Tapi gini, dulu kan anak warnet juga, yang sampai pernah begadang di warnet juga. Kalau misalnya warnet sampai kayak gitu sekarang, aduh, sayang banget ya. Padahal dulu bersih ya. Kacau, dulu bersih banget ya. Bersih banget dulu. Cuma gini ya, mungkin memang yang nomor satu mungkin lingkungan. Ya kan? Dari segi lingkungan ya, misalnya kalau lingkungan kita bersih, teman-teman kita yang nggak ada yang ini ya makai gitu kan ya, harusnya sih aman gitu kan. Jadi memang pilihlah temenmu dengan bijak gitu. Pilih teman yang bijak. Iya, pilih teman dengan bijak gitu. Jangan nggak usah terlalu inilah naif lah. Oh nggak mungkin kok, aku nggak mungkin kena kok, aku bisa tahan kok. Pas di sana cobain loh. Ya, penasaran yang tinggi, yang negatif lah. Iya. Kalau resep jitu dari Bapak Kepala, apa langkah-langkah pencegahan Pak? Yang pasti seperti dikatakan Vicky tadi, kita harus berada di lingkungan yang benar, lingkungan yang positif. Lingkungan dalam pertemanan, lingkungan dalam berkegiatan, itu harus benar-benar bersih. Itu yang paling utama, karena memang semuanya diawali dari lingkungan. Lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, ya, dari situ karena dan rasa penasaran. Nah itu Pak, paling itu mungkin anak muda itu ya, penasaran apa sih ini? Penasaran apa sih ini? Kok
nonton di TV kok artis selalu artis berkaitan dengan masalah ini, kayaknya enak nih, kan gitu. Kok malah jadi artis kan gitu. Mereka kenal barang itu kok malah jadi artis, Yes, gitu. Jadi betul, ngetren. betul. Iya. Apalagi kita tahu ada beberapa hari yang lalu artis ketangkap gara-gara narkoba ya kan. Nah, jadi kayaknya tuh rentan nih artis nih untuk Rentan dijadikan artis. sasaran Yang- bandar. Ada di salah satu podcast, dia kan nyebutin, pokoknya nggak mungkin, ketangkep. Iya. Malah beberapa tahun yang lalu ada yang duta anti narkotika. Duta anti narkotika, Pak. Narkotika malah ketangkap. Iya, artinya lingkungan Seperti artis itu. ini sebenarnya rentan ya, Sangat lingkungan rentan. artis, kota Iya, besar kota itu besar. apalagi anak muda nih sekarang kan yang masih labil Iya, kan, yang masih labil, bisa pengen tahu, dipengaruhi, rasa penasaran yang masih tinggi itu sangat mudah untuk dijadikan sasaran empuk nih Jadi, sama pasar bandar-bandar. emang, iya. Terus karena barang ini sangat-sangat adiktif, dia penasaran, jadinya candu gitu ya. Iya, candu edik ya. Awalnya kompromi sekali, kemudian toleransi, akhirnya jadi kecanduan. Iya. Berakhir di sakau dan meninggal. Dan kalau udah gitu maksudnya gini, jeleknya juga adalah, maksudnya gini, anak-anak muda mungkin ya, mereka juga belum kerja misal. Terus mereka suka make gitu kan. Iya. Itu pasti dia kecanduan terus minta gitu kan, Pak. Terus duitnya nggak ada, jadinya ya minjam, pinjol. Larinya ke habis. kriminalitas. Iya, akhirnya mengefek ke lingkungan sekitar kan. Akhirnya kriminalitas, ada jambret, ada jual gas, tabung gas 3 kilo, ya kan? Curi apa semua. Nyuri besi ya, Pak? Iya. Ditunggu-tunggu itu. Tapi emang Vicky itu benar-benar nggak ngerti sama orang yang kok mau ngerusak diri gitu. Jadi aku itu nggak ngerokok, Mantap. nggak ngerokok satu, nggak pernah minum juga satu, ya kan. Jadi kenapa? Ya itu kayak merusak diri sih, gitu. Itu buat apa? Buat mabuk gitu kan. Kok pengen mabuk sih gitu? Bingung gitu. Kenapa ya orang pengen mabuk ya gitu kan? Kenapa orang harus ngerokok ya? Ya walaupun papa saya sih perokok ya. Dan zaman sekarang ini kan Vicky ini orang yang boleh katakan yang langka, ya kan. Bingung. Artinya Muda. Vicky nggak FOMO ya, Pak ya? Kan biasanya kalau pemuda tuh Oh, FOMO. iya. Iya, Ya kan? ikut. Orang Iya. vape, nge-vape gitu. Ya. Jadi nggak apa ya fungsinya gitu. Ini udah, yang ada duit juga keluar gitu kan. Makanya apalagi narkoba gitu yang wah. Udah merusak, merugikan. Ya. Ya. Oke lah, baik. Kalau saya ambil kesimpulan dari kedua beliau ini ya kan, tadi seorang Vicky Naki itu memiliki kegiatan yang positif, produktif, bisa menghasilkan uang dan berada di lingkungan yang baik, dan cara jitu Bapak Kepala itu kita juga harus punya kegiatan-kegiatan yang positif seperti Vicky Naki ya kan. Jadi kita nggak jauh gitu dari penyalahgunaan narkoba. Nah, semoga informasi ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi Sobat Bersinar yang menyaksikan. Mungkin sebelum diakhiri, masing-masing boleh closing statement. Mungkin dari Vicky dulu, boleh? Ya pokoknya untuk ini ya, teman-teman semua Sobat ya. Bersinar kalau kami. Sobat Bersinar ya namanya. Iya. Sobat Bersinar, Bersih anak-anak dari muda, narkoba. khususnya Riau lah, Pekanbaru, Riau. Gabung ke organisasi-organisasi yang positif misalnya ya kan. Ya nggak usah inilah penasaran nggak usah lah, kan udah tahu dampaknya, ngapain penasaran, nggak usah dicobain. Udah pokoknya nggak usah dicobain, udah lakuin aja yang positif. Sehat tuh enak loh, sehat itu enak. Jauh dari narkoba itu enak ya kan. Gak ada candunya, gak ada sakau-sakaunya gitu, sehat, otak sehat, mental sehat. Kenapa harus sakit gitu? Kenapa harus mau sakau? Why? I don't understand gitu kan. So come on guys, ya hidup sehat aja, ya kan, jangan aneh-aneh. Ayo kita jadi orang yang produktif, ya kan, bisa senengin orang tua kalian, ya kan, jadi orang kaya hati, kaya sehat, kaya semuanya, best, oke? Mantap, Terima kasih. Vicky. Terima kasih Vicky. Selanjutnya dari Bapak Kepala BNNP Riau, silakan Pak. Kita saksikan bersama kan di saat ini bagaimana Vicky menceritakan kehidupannya. Artinya begini, kita sudah mempunyai contoh ya. Iya. Bagaimana mau jadi orang yang sukses, bagaimana mau jadi orang yang sehat, bagaimana menjadi orang yang
menjadi kebanggaan keluarga, Itu betul. kebanggaan daerah Riau, menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Karena fikih ini kan sudah ngetren sampai di internasional. Wow, Insya Allah. ternyata orang Indonesia itu, anak-anak muda Indonesia itu ganteng, pinter. Ya. Modalnya satu, sudah disaksikan, harus bebas bersih dari narkoba. Sudah menjadi contoh, fikih menyatakan itu, mencontohkan itu. Bersih dari narkoba, generasi kita akan cerah, kita akan sehat, dan hidup itu tentu tidak akan susah, kita akan bahagia ke depan. Itu. Baik, terima kasih Bapak Kepala juga. Baik, demikianlah talk show kita hari ini. Nanti mungkin setelah saya tutup dengan wassalamualaikum, kita ada tagline War on Drugs for Humanity, HUHA. Nanti Oke. saya 1, 2, 3 gitu ya. Boleh ya? Iya. Jadi kita sama-sama Yang ngomong? atau War on Drugs for Humanity ya. For humanity. HUHA. Nah, kayaknya bertiga. Oke. Oke. Baiklah, demikianlah talk show kita hari ini. Jika Tuhan menebar benih, benih ditebar, si benih ikan. Jika ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. War on Drugs for for Humanity. Humanity. HUHA.